Diawali dengan diperlihatkan seorang dokter operasi yang sedang membedah tubuh seorang pasien untuk diambil suku cadangnya, lalu dimasukkan pada sebuah tas dan dibawa pergi. Kemudian jasad tersebut dibawa dengan mobil van dengan tergesa-gesa, yang nantinya jasad itu akan dibawa pada unit penyimpanan, yang tampak tempat itu dipenuhi sistem keamanan. Kemudian, petugas itu dengan terburu-buru, ia membawa jasadnya pada garasi penyimpanan, lalu menutupnya rapat-rapat, dan cerita utama pun dimulai. Di sebuah rumah, seorang wanita yang bernama Laurie, yang tampak sedang terburu-buru mengemaskan barang-barangnya, dikarenakan dirinya akan terbang menuju ke Nashville, untuk merayakan ulang tahun dari pacarnya yang bernama Jordan, yang kini dia bekerja di toko elektronik. Jordan yang benar-benar tak sabar bertemu dengan Laurie, ia pun menyuruhnya untuk segera secepatnya menuju ke bandara agar tak telat. Diketahui, Laurie adalah pemilik muda dari tempat unit penyimpanan barang di Florida, peninggalan orang tuanya yang telah tiada. Sebelum berangkat, ia akan mengunjungi kantornya terlebih dahulu yang kebetulan, karyawannya yang bernama Mercy, sedang shift menjaga kantornya. Laurie sejenak, mengecek barang-barang hari ini yang keluar masuk di komputernya. Tetapi Mercy memberikan informasi buruk, jika dirinya minggu ini tak bisa shift menjaga kantornya. Mendengar hal tersebut, Laurie tentu sangat terkejut, terlebih lagi, 1 jam lagi pesawatnya akan berangkat. Mercy menyarankan, untuk menutup unitnya ini saja seharian. Tetapi Laurie tak bisa melakukannya, karena unit ini dibuka 24 jam. Mercy pun menjelaskan, jika dirinya kini keterima di sebuah universitas, sehingga dirinya bersama orang tuanya, akan pergi mengunjungi kampus tersebut di esok hari. Sebagai bos muda yang baik, Laurie pun mengizinkannya untuk cutinya tersebut tanpa syarat. Mercy berterima kasih padanya, dan pamit pergi dari kantornya. Karena karyawan lainnya kebetulan sedang cuti, dan tak ada lagi yang menjaga kantornya, maka Laurie pun terpaksa yang akan menjaganya. Laurie pun langsung menghubungi Jordan, jika dirinya kini tak bisa datang ke acara ulang tahunnya, dikarenakan harus menjaga unitnya seharian. Jordan pun benar-benar sangat kecewa, karena ini sudah ketiga kalinya Laurie membatalkan kunjungannya padanya. Bahkan Jordan menyuruh Laurie untuk menjual unitnya itu saja, dan menganggap, jika unit peninggalan orang tua Laurie benar-benar beban, sehingga membuat Laurie selalu disibukkan untuk mengurus unitnya terus-menerus. Mendengar perkataan Jordan yang menyinggung dirinya, ia langsung menutup teleponnya, dan Laurie kini pun benar-benar kesal padanya. Scene berpindah pada sebuah bangunan apartemen, di sana terdapat bos kartel yang bernama Jules, bersama anak buahnya bernama Carlos dan Dante, yang sedang menunggu sebuah paket untuk mereka. Tak lama, mobil van tadi tiba menghampiri mereka. Van tersebut dikendarai oleh Benny, yang dirinya kemari untuk mengantarkan paket yang entah apa itu isinya. Tetapi saat bagasi van-nya dibuka, tak ada satupun di sana. Jules pun keluar dari mobilnya, dan mengatakan apa yang terjadi. Benny beralasan, jika dirinya bisa memberikan paketnya itu beberapa hari lagi, dikarenakan dirinya masih ada kendala soal paket tersebut. Jules yang tak mau membuang-buang waktu, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menggeledah Benny. Di dompetnya, terdapat catatan penyimpanan paket tersebut, yang ia taruh di unit penyimpanan milik Laurie nomor 234. Karena keberadaan Benny sudah tak berguna, Jules menyuruh Carlos untuk menghabisinya. Di malam harinya, Laurie sedang sibuk menjaga kantornya sambil menonton TV, lalu Jordan kembali menelponnya, tetapi ia tak menanggapinya. Laurie pun sejenak melihat monitor CCTV, jika di salah satu unit, terdapat kebocoran dikarenakan hujan. Langsung saja, Laurie mengambil kuncinya dan menuju ke unit tersebut. Setelah ditemukan masalahnya, Laurie segera memperbaikinya. Tetapi di saat itu, ia mendengar suara alarm dari ruangan lainnya. Kecerobohannya itu membuat HP-nya pun rusak. Karena penasaran, Laurie pun mencari sumber suara itu berasal. Setelah ditemukan, ruangan tersebut adalah nomor 234 yang belum terkunci, dan Laurie pun langsung menguncinya. Di saat itu, mobil milik Jules datang menghampiri unit tersebut. Tanpa sepengetahuan dari Laurie,
Mereka berupaya membuka gembok yang sudah diganti oleh Laurie, tetapi tak ada yang cocok sama sekali. Jules menyuruhnya untuk tak terlalu memaksa, karena dirinya akan mencoba menanyakannya kuncinya ke kantornya tersebut. Laurie yang hujan-hujanan sedang membuang sampah di luar. Ia melihat mobil di dekat kantornya, dan ia bergegas menuju ke sana. Di kantornya, terdapat Jules yang sudah menunggunya, dan Laurie menanyakan apa yang Jules perlukan. Jules pun mencoba meminjam kunci cadangan nomor 234, dikarenakan di unit itu terdapat barang-barang istrinya yang saat ini berada di luar kota. Laurie pun langsung memeriksa unit itu di komputernya. Tetapi setelah diperiksa, nama pemilik unit itu tersebut muncul identitas dari Benny, bukan istrinya. Laurie yang agak curiga, meminta Jules untuk menunjukkan KTP miliknya. Tetapi Jules justru beralasan, jika KTP-nya ada di dalam mobilnya, dan ia tak ingin keluar dikarenakan sedang hujan. Laurie pun meminta identitas dirinya yang lain, tetapi Jules semakin emosi padanya dan beralasan, jika dirinya sedang terburu-buru. Karena Jules tak bisa menunjukkan identitasnya, Laurie pun menyuruhnya untuk pergi dari unit tersebut. Akhirnya Jules pun pergi dengan tangan hampa. Karena penasaran, apa isi sebenarnya dari unit nomor 234, Laurie pun memutuskan untuk melihatnya. Saat ia membuka garasinya, di sana terdapat pasien yang tampak kondisinya sedang kritis. Laurie pun memberanikan diri untuk memeriksa pasien tersebut. Saat dibuka, pasien itu ternyata seorang pria yang bernama Clayton. Ia pun terkejut, yang dirinya kini sedang dalam kondisi diborgol. Laurie menjelaskan, jika dia sekarang berada di unit penyimpanan, dan Benny lah yang membawanya ke sini. Awalnya Clayton tak terlalu mengingatnya, tetapi lambat laun, akhirnya ia mengingat apa yang terjadi. Clayton pun menjelaskan, jika dirinya ternyata dijebak oleh Benny. Sebelumnya, dirinya berada di rumah sakit untuk mendonorkan darahnya. Kemudian, ia bertemu dengan Benny yang sebagai petugas medis di sana, berkonsultasi tentang transplantasi ginjal padanya. Namun tiba-tiba, dirinya disergap olehnya, dan terbangun di ruang operasi, seperti di awal film tadi. Ia pun menunjukkan bekas luka operasinya, yang ternyata Benny telah mengambil ginjalnya. Clayton merasa, jika Benny sengaja mengambilnya, untuk dijual ke pasar gelap, salah satunya ke Jules, meskipun ujung-ujungnya, Benny harus terbunuh di tangannya. Secara mengejutkan, tiba-tiba listrik di unit ini mengalami pemadaman, tetapi listrik tersebut kembali menyala. Merasa ada yang aneh, Laurie pun langsung pergi meninggalkan Clayton sendirian di sana. Ia berlari menuju ke kantornya, dan melihat CCTV itu, yang tampak terdapat dua orang yang tak lain, itu Carlos dan Dante, yang sedang berusaha memutuskan aliran listrik unit tersebut. Laurie mencoba untuk menelpon bantuan, tetapi ternyata aliran teleponnya telah terputus. Sadar jika Clayton dalam bahaya, ia kembali menuju ke gedung C, untuk mengambil pemotong besi dan baju untuk Clayton. Kemudian langsung berlari menuju ke gedung B, lalu segera membebaskan borgol yang mengikat tangan Clayton, dan mengajaknya untuk kabur, karena Jules dan anak buahnya kembali datang untuk menangkapnya. Di sisi lain, Dante yang melihat pintu kantornya terkunci, ia langsung merusak kaca jendelanya, untuk masuk ke dalam. Lalu Jules pun kembali datang dengan mobilnya, bersama dengan Carlos dan Doc, yang akan menuju ke gedung B, tempat Clayton berada. Tetapi sayangnya, Clayton telah berhasil kabur dari ruangan itu. Doc mengamati kasurnya yang hangat, jika Clayton baru saja kabur, dan tak jauh dari unit ini. Langsung saja, Jules memerintahkan mereka untuk mencari Clayton dan Laurie. Doc pun mulai beraksi dengan mengeluarkan bekal senjatanya. Di tempat lain, Laurie dan Clayton telah berada di luar unit. Tetapi sayangnya, kunci mobilnya tertinggal di kantor, sehingga ia terpaksa harus kembali ke sana, meninggalkan Clayton sendirian. Tepat di saat itu, Carlos mulai bergerak mencari dirinya. Sementara Laurie, hampir saja ketahuan oleh supir Jules yang bernama Leon, yang sedang menunggunya di dekat gerbang. Setelah berhasil masuk kantornya, ia langsung mengambil kunci mobilnya di mejanya. Sayangnya, Dante telah menunggunya di sana, dan langsung menangkapnya. Di tempat lain, Jules sedang menunggunya di ruangan 234, lalu Dante datang dengan membawa Laurie, untuk menyerahkannya pada Jules.
Jules pun langsung berkata ke intinya, tentang di mana keberadaan Clayton sekarang. Tentunya, Laurie tak akan memberitahunya, bahkan ia menghina Jules, yang menurutnya sungguh tak waras. Jules menyuruh Laurie untuk tak ikut campur dengan urusannya ini, atau Laurie akan merasakan akibatnya. Laurie pun bersiap-siap memegang penyemprot mericanya yang ada di kuncinya. Mereka berdua pun benar-benar merasakan perih di matanya, dan langsung mencuci wajahnya di toilet. Sementara itu, Clayton yang masih bersembunyi, keberadaannya itu pun diketahui oleh Carlos. Jules yang mendengar suara tembakan, kembali menyuruh Dante untuk membantu Carlos. Carlos pun kehilangan jejak Clayton di sana, tetapi ia melihat ruangan unit lain yang terbuka. Ia mengira, jika Clayton mungkin bersembunyi di sana. Clayton yang mendengar suara Dante yang memanggil Carlos, ia pun memilih untuk kabur dari situ. Dante terus memanggil Carlos, dan ia pun sangat terkejut, melihat Carlos yang telah tumbang, akibat cuculan dari Clayton. Jules yang melihat Dante sedang berduka, ia pun berusaha menyemangatinya, untuk bersama-sama membalaskan dendamnya itu pada Clayton demi Carlos. Di sisi lain, Laurie yang telah sampai di mobilnya, tetapi sangat disayangkan, rodanya tersebut telah dikempesi semuanya, dan ia pun tak bisa menggunakan mobilnya. Lalu Clayton sendiri, mencoba memanjat pagar kawat di sana, tetapi ia tak mampu melakukannya, karena kakinya yang terluka akibat tembakan tadi. Kemudian Jules dan anak buahnya mulai bergerak melanjutkan pencariannya itu. Lalu Laurie pun kembali ke rumahnya, yang memang dekat dengan unitnya tersebut, ia pun langsung berganti pakaian. Tetapi tiba-tiba, ia melihat seseorang di dekat rumahnya, dan Laurie pun bersembunyi dan bersiap-siap untuk menyerangnya. Ternyata itu hanya Clayton. Di saat itu, Clayton sempat bertanya, mengapa Laurie membangun rumah di dekat unit penyimpanan. Laurie pun menjawab, jika rumah ini sudah ada duluan sebelum unit penyimpanan ini dibangun, yang awalnya tempat itu adalah kandang peternakan. Lalu orang tua Laurie pun memiliki ide untuk membuat unit penyimpanan, hingga jadilah sekarang. Lalu Clayton meminta Laurie untuk meminjam kotak pengobatan untuk mengobati kakinya. Kemudian, Clayton memberitahukan, jika dirinya berhasil menghabisi salah satu anak buah Jules tadi. Laurie pun agak cemas, yang hal itu tentu akan menambah kemarahan mereka pada dirinya dan Clayton. Laurie pun mencoba berpikir sejenak, kemudian ia terpikirkan sebuah ide, jika salah satu penyewa unit ini ada yang menitipkan mobilnya di sana. Tak ingin membuang-buang waktu, Laurie pun mengajak Clayton untuk melanjutkan pelariannya itu. Mereka pun menuju ke ruangan milik penyewanya itu, yang di sana terdapat mobilnya. Mereka akan menggunakan mobil ini yang akan digunakan untuk kabur, tetapi Laurie tak yakin akan selamat dari Jules, karena Jules dan anak buahnya tentu akan mengejarnya. Clayton pun memiliki ide, yang dirinya akan mencoba merusak mobil mereka secara diam-diam. Clayton pun mengambil alat pemotong, dan menyuruh Laurie menghitung mundur angka 100, untuk langsung menjalankan mobilnya nanti. Clayton pun diam-diam menuju mobil Jules dari belakang, yang tanpa disadari oleh Leon. Lalu Clayton masuk ke kolom mobilnya, dan langsung memotong kabel itu, yang membuat mobil itu pun langsung mati tak bisa dinyalakan. Jules dan anak buahnya lalu kembali berkumpul di luar, karena mereka sama sekali tak menemukannya. Sementara Laurie terus berhitung, hingga dirinya setelah berhenti berhitung, ia langsung menyalakan mobilnya, yang hal itu didengar oleh Jules dan lainnya. Akhirnya Laurie dan Clayton pun berhasil kabur dari mereka yang tak bisa mengejarnya. Tetapi Doc sendiri melihat sesuatu di balik ruangan tempat mobil Laurie keluar. Laurie dan Clayton pun akhirnya bisa bernafas lega, karena telah terbebas dari Jules.
Di tengah perjalanan, Laurie bertemu mobil polisi yang sedang stay di sana, dan Laurie pun menghentikan mobilnya untuk melaporkan tentang kejadian tersebut pada polisi. Tetapi polisi itu ternyata salah paham, seolah-olah mereka berdua adalah pelaku dari kejadian itu, dan polisi itu langsung menodongkan pistolnya. Tepat dengan itu, terdapat sebuah sepeda motor yang lewat dan itu adalah Doc yang telah berhasil menyusul mereka. Doc pun mengambil borgol milik polisi, dan langsung memborgol mereka berdua. Laurie dan Clayton hanya bisa pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Sementara di unit itu, Leon membawa jasad Dante bersama Carlos, menaruhnya di dalam ruangan, dan Jules sendiri sedang menunggu kabar dari Doc tentang mereka. Tak lama, Doc pun tiba membawa mobil polisi itu, sekaligus membawa Laurie dan Clayton di dalamnya. Laurie memaki-makinya, jika Jules akan menyesali perbuatannya ini. Jules justru tak takut dengan perkataannya itu. Doc juga membawa jasad polisi itu di dalam kap mobilnya. Leon yang melihat itu, sebenarnya tak terima dengan perlakuan Doc, yang menghabisi polisi tersebut. Karena kebetulan, ayahnya juga adalah polisi. Doc yang tak mempedulikannya pun malah mengancam akan menembaknya, jika berani melawannya. Jules pun melerai mereka, dan menyuruhnya untuk membawa mereka semua ke dalam ruangan. Leon kembali mengikat Clayton di ruangan di awal tadi. Sementara Doc membawa Laurie di ruangan terpisah, dan langsung mengurungnya. Jules sendiri menuju ke kantornya, untuk beristirahat, karena memang dirinya dari awal, sedang mengidap penyakit batuk hemoptitis. Di saat itu, dirinya tiba-tiba mendengar suara mobil di luar unit. Ternyata itu adalah Jordan, pacarnya Laurie, yang jauh-jauh datang ke unit tersebut, diantar oleh kawannya. Laurie? Laurie! Jules pun langsung menghubungi Leon dan Doc, untuk waspada dengan keberadaan Jordan. Doc pun mengabarkan pada Laurie, jika pacarnya berada di sini. Laurie pun memohon untuk tak menyakitinya, tetapi Doc tak menghiraukannya. Sementara Jordan sendiri, terus mencari Laurie ke dalam rumahnya, tetapi ia tak kunjung menemukannya. Saat kembali ke unitnya, Jordan bertemu dengan Doc yang menyapanya. Doc pun berbohong, jika dirinya adalah seorang polisi, dan Laurie kini sedang bersama dengan rekannya, karena adanya insiden dari salah satu penyewa unit ini yang mengamuk. Awalnya Jordan percaya dengan perkataan Doc, tetapi Jordan meminta Doc untuk menunjukkan identitas polisinya tersebut. Doc justru langsung mengeluarkan pistolnya, dan mengarahkannya pada Jordan. Sangat plot twist sekali, Leon pun menembak Doc berkali-kali hingga tumbang. Jules yang menghampirinya pun tak geram lihat tindakan Leon, justru Leon akan mendapatkan uang yang berlipat-lipat. Karena Leon telah menjadi anak buahnya yang terakhir. Jordan pun benar-benar tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Laurie sendiri kini mulai menangis, karena ia mengira jika Jordan telah terbunuh. Kemudian, Jules menghampiri Clayton di ruangannya. Dengan kejamnya, Jules menekan luka bekas operasinya, yang membuat Clayton benar-benar kesakitan, dan membuat lukanya itu pun robek. Jules pun mengatakan, jika Clayton tak boleh mencoba untuk kabur lagi, karena Clayton harus mempertanggungkan perbuatannya itu yang entah apa kesalahan Clayton sebenarnya. Dari sini terungkaplah, mengapa Jules berusaha untuk menangkap Clayton. Ternyata 4 tahun lalu, Clayton telah memperkaos putri Jules yang bernama Kayla, bahkan tega menghabisinya juga. Dari situlah, ia berupaya untuk terus memburunya, hingga ia pun menemukannya di sebuah rumah sakit. Karena Jules benar-benar masih dendam padanya, ia dengan kejam, Jules langsung memotong jari-jarinya itu. Tetapi Clayton sama sekali tetap tak merasa bersalah. Di sisi lain, Laurie yang sedang duduk termenung, ia pun melihat atap ruangan yang terbuka, dan ia pun segera berusaha melepaskan ikatannya itu dengan baut di sana. Laurie pun menuju ke ruangan sebelah yang terbuka, tetapi dirinya tertangkap oleh Leon. Leon berupaya untuk menenangkannya, jika Jordan pacarnya itu kini baik-baik saja di rumahnya. Entah mengapa Leon tiba-tiba menjadi sebaik ini, dan Laurie pun segera bergegas menuju ke rumahnya. Bisa diketahui, Leon adalah supir pribadi Jules, yang Jules sendiri adalah seorang pengusaha real estate.
dan ia dari awal dijanjikan gaji yang tinggi oleh Jules, jika mau membantu masalahnya itu. Karena merasa menyesal, ia pun bermaksud untuk mengundurkan diri menjadi anak buah Jules. Di sisi lain, Laurie telah tiba di rumahnya, dan melihat Jordan yang pingsan dalam kondisi terikat. Ia sejenak teringat dengan Clayton, yang saat ini sedang dalam bahaya. Ia pun memutuskan untuk kembali ke unit itu, untuk menyelamatkan Clayton. Sesampainya di sana, Laurie mengancam Jules, untuk melepaskan Clayton segera. Tetapi Jules mengatakan, jika Clayton sebenarnya pria yang jahat. Laurie segera melepaskan ikatannya, dan mengajaknya untuk kembali pergi dari sini. Di sisi lain, Leon sedang membersihkan kaca di kantor unit itu, dan ia melihat berita tentang kabar dari Jules. Laurie pun menyuruh Clayton untuk menunggunya sejenak di sini, sementara dirinya akan menghubungi kepolisian tentang kejadian ini melalui radio. Saat Laurie kembali, Clayton sudah menghilang dari situ. Ia mencoba menuju ke kantornya, dan di sana ada Leon yang sedang menonton berita. Berita di situ mengabarkan, jika pasien rumah sakit itu yakni Clayton, telah menghilang dari rumah sakit, ketika dia sedang operasi ginjalnya yang terkena kanker. Seperti yang dijelaskan tadi, Clayton merupakan narapidana, atas pembunuhan dari putrinya Jules 4 tahun lalu. Dari sinilah, akhirnya Laurie mengetahui, siapa Clayton sebenarnya. Ia makin terkejut, ketika melihat Leon telah tewas terbunuh di kursinya. Dari samping, muncullah Clayton yang akhirnya mengakui perbuatannya, jika dirinya adalah pembunuh berantai, yang telah menghabisi korbannya 6 kali termasuk putri Jules. Kali ini, Laurie adalah korban dirinya selanjutnya. Laurie yang terluka, segera pergi dari kantor tersebut, tetapi Clayton kembali bangkit, dan mengejarnya. Laurie yang terdesak, ia hanya bisa pasrah dirinya tertangkap oleh Clayton. Tetapi dari belakang, muncul Jules, dan dia langsung memukul Clayton dengan pemotong besinya. Laurie pun menatap Jules, yang ternyata Jules selama ini sosok yang tersakiti, dan datang hanya untuk membalaskan dendam pada Clayton, atas kematian putrinya itu. Di saat itu, polisi telah tiba di lokasi. Karena Jules ingin mengakhiri semuanya ini, ia memberikan eksekusi terakhir pada Clayton. Laurie yang melihat polisi akan menembaknya pun berusaha menghentikannya. Akhirnya Jules dan Clayton pun tumbang bersama dengan penuh dramatis. Laurie kembali ke rumahnya, untuk menghampiri Jordan yang telah terbangun, dan para medis juga mengevakuasi jasad Benny yang masih ada di sebuah apartemen, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Unit 234, tulis komentarmu tentang video ini, jika suka dengan video ini, klik like, share dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.